surah Al-Balad, dan insya Allah kita akan lanjut ke surah berikutnya. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Ustadz kita, Ustadz Aswanto, untuk memulai kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Eh, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustadz. Ya, bagi peserta bisa dikondisikan Al-Qur'annya dan juga mungkin catatan-catatannya. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kawan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Quran Day di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan membimbing kita ke hidayah yang lurus sampai kepada ridhonya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk sama-sama mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang mana di pagi hari ini kita akan lanjutkan eh, tadabbur kita dalam surat Asy-Syams, matahari, di mana surah ini menjelaskan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk sumpah yang terpanjang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya sampai 7 kali atau 7 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Yang beliau yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang sangat luar biasa ini, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar dan sangat luar biasa. Semuanya itu untuk menekankan tentang pentingnya manusia untuk memperhatikan jiwanya dan hatinya, yang merupakan pemimpin dari tubuhnya, yang mana jika hati seseorang itu baik, maka anggota tubuhnya pun ikut menjadi baik. Sebaliknya, jika jiwanya rusak, kotor, dan busuk, maka hal itu akan nampak dalam perbuatan-perbuatannya dan sikap-sikapnya. Juga Allah SWT menyebutkan di dalam surah ini tentang akibat yang ditanggung oleh sekelompok manusia yang kufur kepadanya dan melakukan perbuatan yang melampaui batas, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara terang-terangan memerangi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan sumpah sebagaimana kita sebutkan tadi sampai 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha. Demi matahari, wadhuhaha, dan waktu
duha. Demi matahari dan waktu duha, atau demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Ya, kita ketahui bahwasanya matahari merupakan eh, ciptaan dan planet yang sangat besar dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya yang ada di sekitar galaksi ini, yang memiliki cahaya wadduhaha, dan memiliki cahaya di pagi hari, di siang hari, hingga di sore hari, yang menerangi bumi ini selama satu hari penuh. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika mengiringi matahari. Dan ini yang kita lihat merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, silih berganti antara siang dan malam, silih berganti antara matahari dan bulan. Di pagi hari muncul matahari yang menerangi bumi ini, kemudian di waktu malam matahari tenggelam dan datanglah bulan dengan sinarnya. Nah, ini memberikan kita eh, semangat dan tidak putus asa dari kondisi yang kita hadapi. Bahwasanya ketika kita kehilangan sesuatu, maka niscaya akan ada hal yang lain yang menggantikannya. Ketika di siang hari manusia membutuhkan cahaya matahari untuk aktivitas kehidupannya, lalu matahari ini pergi, namun langsung diikuti dan diganti oleh bulan yang juga memberikan sinar dan cahaya. Sehingga kita hendaknya selalu optimis bahwa apa yang hilang dari kita niscaya akan ada gantinya. Dan demikianlah kehidupan. Terkadang bahagia, lalu datang kesedihan, dan setelah kesedihan ada lagi bahagia. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita menghadapi kesulitan pada hari ini, insya Allah akan datang kemudahan setelah itu. Dan begitulah kehidupan dunia. Silih berganti antara senang, bahagia, dan juga susah dan kesedihan. Wan nahari idza jallaha. Lalu lebih khusus lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi siang, idza jallaha, apabila dia menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam ketika malam itu meliputi dan menutup siang atau menutup matahari. Sehingga terjadilah gelap. Dan dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam ini, adalah merupakan kemaslahatan bagi manusia. Di mana di siang hari Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia mencari nafkah dan kehidupannya. Dan malam hari adalah untuk mereka beristirahat dari aktivitas kehidupan tersebut. Sehingga terjadilah keseimbangan dalam kehidupannya. Ketika seorang ingin merubah sistem tersebut, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupannya. Ketika dia menjadikan malamnya menjadi siang dan siangnya menjadi malam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-laila libasan wan nahara ma'asyan. Malam ini adalah sebagai bagaikan pakaian untuk beristirahat, dan di siang hari adalah untuk ma'ash, untuk mencari kehidupan, untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Was sama'i wa ma banaha. Sumpah yang kelima Allah Subhanahu wa taala sebutkan demi
langit, wa ma banaha, dan bangunannya. Ya. Ulama mufassirin kita di sini menyebutkan wa ma di sini bisa dua kemungkinan, bisa artinya wa ma banaha artinya siapa subjek atau pelaku atau pencipta daripada langit tersebut, ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Atau ma di sini ya diistilahkan dengan masdariyah yang artinya dan penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit dan penciptaan langit. Ya, ya tentu masuk dalamnya adalah yang menciptakannya. Langit yang telah kita juga singgung dalam beberapa kesempatan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Dia telah menciptakan langit ini tanpa ada tiang pasak yang menopangnya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit berlapis-lapis ini bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang kalian lihat. Ya, sesuatu ketika berada di atas tanpa ada tiang, maka dia akan jatuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini berada di atas dan tidak jatuh. Namun pada saatnya di hari kiamat langit-langit tersebut akan pecah, terbelah, dan planet-planet yang ada di bawahnya akan jatuh berjatuhan, dan disitulah terjadi kiamat. Manusia bagaimanapun memiliki kemampuan, ilmu dan teknologi serta kekayaan, tidak akan mampu untuk membangun bangunan sampai kepada langit. Allah Subhanahu wa taala membangun langit sangat tinggi. Manusia tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi dan hamparannya. Ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan makhluk, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang dengannya memudahkan kehidupan manusia. Mereka akan bisa berjalan dengan mudah dan cepat di permukaan tersebut, dalam hamparan itu. Manusia mudah untuk bercocok tanam, untuk mengembalakan hewannya, dan melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan di atas hamparan bumi. Bagaimana jika seandainya bumi ini semuanya adalah berbukit-bukit dan tidak ada hamparannya, maka akan sulit bagi manusia untuk hidup dalam kondisi yang seperti itu. Wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan mengindahkannya, menyempurnakannya. Wa nafsin, dan demi jiwa, wa ma sawaha, dan penyempurnaannya dalam ciptaan jiwa ini dan juga tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, perbuatan dosa, perbuatan jahat, wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Sehingga setiap manusia memiliki potensi tersebut. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada dirinya potensi untuk melakukan kejahatan, keburukan, dan untuk melakukan kebaikan, ketakwaan. Tinggal manusia memilih yang mana yang dia ikuti dan laksanakan dan mana yang bisa dia kontrol dan tahan. Kedua hal itu ada pada diri manusia. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki eh, potensi untuk melakukan kejahatan sebab mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tunduk patuh dan hanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki keinginan-keinginan untuk melakukan kejahatan. Adapun manusia ini maka keinginan melakukan kejahatan dan kebaikan itu ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan potensi untuk melakukan hal tersebut. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, mana di antara mereka yang bisa mengarahkan dan menggunakan potensi baiknya dalam tubuhnya ini dan menahan dirinya dari keinginan-keinginan jahat. Maka mereka lah orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang akan menang. Dan mana di antara mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, yang mengikuti dan menggunakan potensi kejahatannya tersebut, lalu meninggalkan potensi ketakwaannya. Sehingga manusia ini akan terbagi menjadi dua. Qad aflaha man zakkaha. Maka inilah isi sumpah tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat besar, agung, yang luar biasa, sampai jiwa manusia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan setelah ini merupakan sesuatu yang pasti dan sangat penting. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kita sesuatu, maka itu tidak ada kesalahan dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Bagaimana lagi jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Dan bagaimana lagi jika sumpahnya itu berturut-turut sampai 11 kali bersumpah? Ini menunjukkan penegasan di atas penegasan. Sesuatu yang sangat penting dan pasti. Apa itu qad aflaha man zakkaha? Sungguh telah beruntung siapa saja yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka merugi siapa saja yang mengotori jiwanya. Jiwa ini sebagaimana kita sebutkan tadi adalah merupakan pokok dari manusia. Dari jiwa inilah ketika jiwa manusia ini baik, bersih, maka hal ini akan tampak efeknya dalam perbuatan-perbuatan manusia, dalam ucapannya, dalam sikapnya, perlakuannya. Itu adalah merupakan cerminan daripada hatinya. Ketika hatinya baik, maka baiklah perbuatannya. Dan ketika hatinya buruk dan busuk, maka itu akan nampak dalam perbuatannya, ucapannya, sikap-sikapnya. Maka di sini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh manusia, bahwasanya kemenangannya, kebahagiaannya itu berawal daripada jiwanya yang bersih. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung siapa saja yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya ini dari
penyakit-penyakitnya. Jadi penyucian jiwa ini secara umum dengan dua hal. Yang pertama adalah takhliyah dan yang kedua adalah tahliyah. Istilah yang biasa digunakan oleh ulama-ulama yang memiliki perhatian tentang penyucian jiwa. Bahwasanya secara garis besar, secara umum dilakukan dua hal ini. Pertama adalah takhliyah. Takhliyah adalah mensucikan, membersihkan jiwa ini dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Artinya dibersihkan dan dikeluarkan penyakit-penyakit hati ini dalam hati. Dikeluarkan dari jiwa ini. Dikosongkan jiwa ini dari berbagai macam keburukan-keburukan dan penyakit-penyakitnya. Kemudian yang kedua adalah tahliyah, mengisi hati ini dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, jadi di sini dua pokok yang dilakukan untuk menjaga kesucian dan kebersihan jiwa tersebut. Pertama tadi adalah dengan takhliyah, yaitu mengeluarkan, mengosongkan jiwa ini, hati ini dari berbagai macam penyakit-penyakitnya, dari berbagai macam keburukan-keburukannya. Lalu yang kedua adalah tahliyah, lalu diisi, ya, diisi dengan kebaikan-kebaikan, ketakwaan, dan sifat-sifat yang mulia, akhlakul karimah. Ya, bagaikan gelas ya. Jadi jiwa ini ya bagaikan gelas putih. Ya, bagaikan gelas putih yang kita ingin agar supaya isinya itu bisa kita lihat dan jernih. Ya, caranya adalah kalau gelas itu berisi air yang kotor, maka kalau kita ingin isi dengan air bersih, maka tetap ya isi gelas itu tidak akan jernih. Dia akan tetap ternodai dan terkotori, terkontaminasi dengan kotoran yang ada sebelumnya. Maka untuk bisa mendapatkan air, ya gelas dengan air yang jernih, bisa kita lihat dengan baik, terang, maka caranya adalah dituang dulu, dibuang dulu isinya yang kotor tadi. Dibersihkan dulu, dibuang, gelas itu dicuci dengan bersih. Setelah itu kita masukkan air yang jernih ke dalamnya. Maka nampak hati jiwa itu bersih dan jernih. Nah, begitulah analoginya ya, kita membersihkan jiwa kita bersihkan dulu. Ya, setelah itu kita masukkan dengan ketaatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jiwa inilah yang nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu ya tidak lagi ada manfaat malun wala banun, harta keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang selamat, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, bagaimana kita mensucikan jiwa kita ini? Ya, berdasarkan dengan dua hal tadi, maka intinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karena itu disebutkan qad aflaha man zakkaha, ya, sebelumnya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sifat-sifat fujur ini, sifat-sifat jahat dan fujur, dosa ini dikeluarkan. Lalu dimasukkan wa taqwaha, dimasukkan ketakwaannya. Dan semua itu hendaknya berdasarkan ilmu yang benar. Jadi perlu mengawalinya dengan ilmu, dengan mempelajari, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat perintah-perintah yang harus kita lakukan
dan juga penjelasan tentang larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Ketika kita melakukan hal itu, maka inilah yang akan bisa membersihkan jiwa kita. Jadi berawal dari ilmu. Kita harus mengetahui apa saja. Maka kita memperkuat ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah kita. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui asma dan sifatnya. Lalu kita mengenal apa yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari tauhid uluhiyahnya untuk kita hanya menyembah ikhlas kepadanya dan meninggalkan segala bentuk-bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam bentuk makhluk manusia misalnya atau dalam bentuk materi. Nah, banyak juga manusia menjadi hamba-hamba harta dan materi. Dibersihkan semuanya. Dan orang yang datang dengan hati yang kotor, yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang khabah, yang nantinya merugi. Ya. Ketika mendapati amalan-amalannya adalah merupakan amalan-amalan keburukan yang akan menyeretnya masuk ke dalam neraka. Akhwat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kembali kita tekankan akan pentingnya untuk kita melakukan tazkiyatun nafs, untuk kita membersihkan jiwa kita ini. Dan hal-hal yang bisa dasaha yang akan mengotori ya, kalau yang mensucikan jiwa ini ya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisinya dengan ketaatan-ketaatan, dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka wa qad khaba man dassaha, mengotori hati ini akan bisa menyebabkan seorang manusia merugi pada hari kiamat, dan hati ini akan kotor dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang disebabkan ya, oleh beberapa hal. Di antaranya adalah eh, ketika jiwa ini tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan ketergantungan kepada selain Allah. Ini adalah perkara yang sangat pokok yang dapat mengotori jiwa seseorang, yaitu ketika dia hatinya, jiwanya memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada makhluk sehingga takut kepada makhluk, tunduk patuh kepada titahnya walaupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi seakan-akan hamba daripada makhluk tersebut pada manusia. Begitu juga ketergantungan kepada eh, harta, ketergantungan ya, kepada kekuasaan, ketergantungan kepada hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan penyebab terbesar yang pokok yang dapat mengotori jiwa ini. Kemudian yang kedua yang bisa merupakan penyebab eh, kotornya jiwa ini adalah fudul al-mukhalatah, melampaui batas atau berlebihan, over dalam mukhalatah, berinteraksi dengan manusia. Artinya tidak selektif ya ketika berinteraksi dengan manusia, berkumpul dengan ahli maksiat, berkumpul dengan ahli dunia yang hanya ceritanya tentang dunia saja, berkumpul dengan eh, manusia-manusia yang hanya ya menceritakan tentang dunia dan kebesaran dunia, sehingga hati ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu perlu selektif dalam memilih kawan dan teman.
yaitu kawan-kawan dan teman yang bisa mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan manfaat dunia dan terlebih lagi akhirat kita. Ya, kemudian juga termasuk di antara sebab kotornya jiwa ini adalah fudulun nazar, ya, memandang, berlebihan dalam memandang, sehingga memandang hal-hal yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memandang misalnya kepada aurat, ya, laki-laki misalnya bagi seorang wanita, atau melihat aurat wanita bagi laki-laki yang tidak halal baginya. Ini juga akan merusak hatinya, merusak jiwanya. Atau memandang dunia ini dan memandang kekayaan-kekayaan dunia yang menyebabkan dia senantiasa berusaha untuk meraihnya dengan cara apapun, walaupun itu adalah merupakan cara yang tidak dihalalkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menasihati kita, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau ingin melihat kondisi kehidupan manusia, maka lihatlah kondisi kehidupan manusia yang berada di bawah kita. Jangan melihat kondisi kehidupan manusia yang berada di atas kita, karena menyebabkan kita selalu tamak dan tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, sehingga ini bisa menyebabkan hilangnya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fudulul kalam, terlalu banyak berbicara sehingga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Berbicara yang menyebabkan terjadinya perselisihan, kata-kata kotor, kata-kata celaan, ghibah, namimah, ya, dusta, berbicara yang tidak ada manfaatnya, semua ini akan bisa mengotori jiwa. Semua ini juga akan mengotori jiwa. Jadi fudulul kalam, terlalu banyak berbicara. Nah, juga di antara penyebab jiwa ini kotor adalah fudulu at-ta'am, berlebihan dalam masalah makanan, minuman, konsumsi. Sehingga makan tanpa melihat apakah itu halal ataupun haram, tanpa melihat kandungan gizinya apakah ini bermanfaat bagi tubuh atau tidak. Berlebihan sehingga makan eh, tidak memperhatikan kadarnya, ya, yang menyebabkan lalai dan juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit pada tubuhnya. Nah, ini adalah termasuk di antara hal yang dapat menyebabkan jiwa ini kotor. Seseorang ketika kerjanya hanya makan dan minum, maka ini tidak ubahnya, tidak beda dengan hewan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang kafir tersebut, ya'kuluna kama ta'kul an'amu wan naru maswar lahum. Mereka makan, terserah mau makan apa saja, ya, tidak melihat ini halal, haram, dalam jumlah yang berlebihan. Sebagaimana hewan, kama ta'kul an'am, sebagaimana hewan ternak makan. Ketika kita melihat hewan ternak makan, semua yang ada di depannya dimakan dan tidak perhitungan jumlahnya. Yang penting makan, makan terus, walaupun sudah banyak, sudah kenyang, makan terus. Nah, ini akan bisa menyebabkan hati ini lalai dan menyebabkan hati ini, jiwa ini kotor. Nah, yaitu di antara sebab-sebab yang dapat menyebabkan jiwa ini menjadi kotor. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah ini, ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah kaum Samud dan juga kaumnya yang eh, mendustakannya dan mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan azabnya. Mungkin pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan lanjutkan tentang pembahasan tersebut. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
membimbing kita untuk mentadaburi, merenungi ayat-ayatnya dan mengamalkan isi daripada eh, ayat-ayat Al-Quran tersebut. Allah taala alam. Iya, nah, alhamdulillah. Dan demikianlah tadi penjelasan atau materi dari Ustadz kita, Ustadz Aswanto Muhammad Taufi LCMA, berkenaan dengan tadabbur surah Asy-Syams. Ya, untuk itu bagi peserta, kita lanjut ke sesi kedua, tanya jawab ya, seputar materi kita pada pagi hari ini, atau eh, permasalahan-permasalahan umum yang biasa kita jumpai dalam aktivitas keseharian kita. Untuk itu, kami mengajak kepada peserta, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand untuk berkomunikasi langsung dengan Ustadz kita. Bagi yang ingin bertanya via chat, bisa di forum kita, atau mungkin bisa ya, silahkan. Ada pertanyaan ini, eh, Afwan Ustadz, apa ada dalilnya mengucapkan ta'awud dan basmalah sebelum azan? Pertanyaan ini eh, kebanyakan dipertanyakan oleh muadzin, apalagi di kampung-kampung. Iya, kadang juga istighfar Ustaz. Ya, tafadhal. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ulama kita telah menjelaskan ya tentang azan dan iqamat ini dalam kitab-kitab mereka, sebutkan tentang syarat-syaratnya, wajib-wajibnya dan juga sunat-sunatnya. Nah, tidak disebutkan di dalam wajib-wajib dan sunat-sunat azan itu adalah mendahulunya dengan ta'awudz dan basmalah. Jadi ini tidak termasuk bagian daripada sunat-sunat azan dan iqamat. Oleh karena itu tidak disyariatkan untuk membaca ta'awudz dan basmalah sebelum mengucapkan azan. Namun ya seseorang eh, patut untuk memenuhi syarat-syaratnya, kemudian langsung azan dimulai dengan takbir tanpa harus didahului dengan basmalah ataupun ta'awudz sebelumnya. Wallahu taala. Ya, alhamdulillah. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, ada beberapa teman yang saya mintai pendapat perihal batas mengqada puasa Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa batas mengqada itu berakhir pada bulan Rajab, maka dilarang mengqada puasa tersebut setelah bulan Rajab. Apakah ada hadis sahih terkait perihal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam beribadah? Syukron wa barakallahu fiik. Ya, Nah, mengqadha Ustaz. mengqadha puasa Ramadan yang telah ditinggalkan karena ada uzur, maka waktunya terbuka. Setelah Ramadan tahun itu, maka dia berutang untuk segera membayarnya. Yang terbaik adalah segera membayarnya ya di bulan Syawal, kecuali kalau ada halangan sehingga tidak bisa untuk melaksanakannya, maka paling minimal ditunda hingga bulan Sya'ban. Jadi setelah Rajab masih bisa,
Kemudian Sya'ban pun masih bisa sebelum masuk 1 Ramadan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya saya tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ya, kecuali di bulan Sya'ban aku mengqadhanya. Ya, jadi puasa yang beliau tinggalkan di bulan Ramadan tahun lalu itu barulah beliau selesaikan di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Ya, kata salah seorang perawi Ibnu Syihab bahwasanya hal itu disebabkan karena Aisyah sibuk meladeni Rasulullah SAW sehingga nanti memiliki waktu lowong itu di bulan Sya'ban karena di bulan Sya'ban juga Rasulullah banyak berpuasa sehingga disitulah kesempatan beliau untuk membayar dan mengqadha puasanya. Nah, itu yang paling paling minimal sebelum masuk Ramadan tahun yang berikutnya. Jadi bulan Rajab masih bisa dan bulan Sya'ban pun juga masih bisa. Wallahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Apakah menunda kehamilan dengan alasan belum siap dari segi harta? Apakah ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan yang bisa menjadi alasan bolehnya menunda kehamilan? Syukran sebelumnya Ustaz. Hukum Ya, nah, asal Ustaz. hukum asalnya bahwasanya dianjurkan ya diperintahkan untuk memiliki keturunan ya. Karena tujuan daripada pernikahan itu adalah diantaranya untuk melahirkan keturunan dan tidak boleh menunda ya, dengan sengaja kehamilan tersebut kecuali jika ada hal-hal yang memang darurat ya. Semisal memiliki penyakit misalnya yang dikhawatirkan kalau dia mengandung akan mengancam jiwanya dan mengancam janinnya. Atau dalam rangka mengatur kehamilan. Misalnya karena dia adalah wanita yang tidak kuat dari segi eh, tubuh, ya tidak mampu sehingga kalau memiliki anak yang kelahirannya sangat berdekatan akan bisa menyebabkan eh, kelemahan fisiknya dan juga ketidakmampuannya untuk mengurus anak-anaknya dengan jarak yang begitu dekat. Nah, kalau tidak ada sebab-sebab syar'i atau sebab-sebab medis yang berbahaya bagi keselamatan jiwanya dan juga janinnya, maka tidak boleh dia menunda kehamilan tersebut, apalagi dengan alasan bahwasanya belum memiliki kemampuan finansial, khawatir bahwasanya tidak bisa membiayai nanti anaknya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengkanter pemahaman yang seperti ini dalam firman-Nya, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Ya, dan janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, kamilah yang memberikan mereka nafkah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kamilah yang memberikan mereka nafkah sebagaimana kamu juga kami yang berikan rezeki dan nafkah. Nah, sehingga tidak boleh dengan alasan bahwasanya eh, miskin atau takut tidak bisa membiayai, ya, sebab semua itu bukan eh, di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki manusia ini. Ya. Tentu dengan tetap berusaha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki tersebut dan Allah telah menetapkan rezeki bagi setiap manusia dan bukan manusia yang menentukan hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, maka ya kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal pada Allah, berusaha kemudian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang memberikan rezeki. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu narzukukum wa iyyahum. Ya, kami yang memberikan kalian rezeki dan juga mereka, itu anak-anak kalian
yang akan kalian lahirkan. Oleh karena itu, ya tidak dibenarkan alasan menunda kehamilan hanya disebabkan karena kondisi ekonomi. Wallahu taala alam. Ya, nah Ustaz, ini ada sedikit tambahan dari penanya. Eh, apakah tadi eh, pertanyaan tersebut termaksud kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah dan termasuk ketergantungan kepada harta Ustaz ketika memiliki rasa takut tersendiri dari segi finansial tersebut. Nah, ini adalah di antara akibat dan efek daripada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya tawakal dan ketergantungan kepada Allah pada eh, diri orang yang seperti ini masih lemah, ya. Masih lemah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jiwa masih perlu untuk dibersihkan, untuk bisa diikhlaskan dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung dan bertawakal kepada makhluk dan materi. Maka ketika seorang bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan dia kecukupan. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memberikan dia kecukupan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kecukupan. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kecukupan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat untuk bergantung. Allah a'lam. Ya, nah Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya tentang cara menyucikan jiwa yang selalu dibisiki oleh hal-hal yang buruk dari setan. Apakah berdosa jika seseorang yang di hatinya terbesit hal-hal yang buruk, namun ini pertanyaan kurang lengkap Ustaz. Mungkin namun eh, melaksanakan ya bisikan tersebut, bagaimana Ustaz? Baik, bisikan-bisikan setan dan itulah yang merupakan kerja daripada syaitan membisikkan kepada jiwa manusia, hati manusia keburukan. Eh, dan eh, cara untuk menghindari atau melawan hal tersebut adalah ya, pertama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nas. Qul, katakanlah dalam doa, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia yang disembah, sembahannya manusia. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat tersebut dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan bisikan-bisikan syaitan. Jinnat khannas, baik syaitan itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Jadi yang pertama adalah kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertebal, memperkuat keyakinan kita dengan sifat-sifat tersebut yang kita sebutkan. Qul a'udzu birabbin nas. Bahwasanya manusia adalah Tuhannya manusia yang menguasai, malikin nas yang menguasai manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai orang-orang jahat, ya, baik dari kalangan jin maupun manusia yang membisikkan keburukan dan kejahatan itu. Maka kita meminta perlindungan pada Allah dari bisikan tersebut. Ilahin nas yang harus kita sembah sehingga kita tidak takut dan tidak menghambakan diri kepada kepada makhluk tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu adalah berusaha untuk menghilangkan ya, pemikiran-pemikiran
yang seperti itu dengan tidak banyak menyendiri ya. Biasanya kalau kalau banyak menyendiri, banyak berpikir, menghayal, pikiran-pikiran tersebut akan datang. Maka sibukkan dengan ketaatan, sibukkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ya, maka bisikan-bisikan itu akan hilang dan lari. Eh, Kemudian ya, kita, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita isi dan ganti pikiran-pikiran itu dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala maka jiwa ini akan tenang, dan zikir-zikir tersebut adalah merupakan benteng yang sangat kokoh dan kuat untuk kita, sehingga eh, dari kalangan jin maupun manusia, syaitan-syaitan tersebut tidak akan bisa tembus dan mampu untuk menggoda kita dan membisikkan pada kita kejahatan-kejahatan. Wallahu taala. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz, bagaimana cara mengatasi overthinking terhadap masa depan, rezeki, dan juga jodoh? Ya Ustaz. Ya, tugas kita adalah berusaha dan menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan doa. Ya. Dan pemikiran-pemikiran dan pikiran-pikiran yang negatif kita jauhi, kita jauhkan, dan selalu untuk berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka manusia kepadaku. Artinya ketika kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memudahkan kita, Allah akan berikan kita kecukupan, Allah akan berikan kita jodoh yang terbaik. Ketika kita berprasangka seperti itu pada Allah, maka Allah akan berikan. Tapi kalau seorang berprasangka buruk kepada Allah, bahwasanya Allah akan menyusahkan dia, Allah akan mensiksa dia, Allah tidak akan memberikan dia rezeki, jodoh, maka hal itu akan bisa terjadi. Oleh karena itu ya kita berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berpikiran positif, lalu disertai dengan doa dan usaha. Allah taala. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Pernah ada yang pernah ada pertanyaan ke kami Ustaz, bagaimana menempatkan rasionalitas dalam bersedekah? Misalnya, bersedekah dengan menyesuaikan nominalnya dengan kondisi finansial. Apakah itu termasuk kita masih bergantung kepada harta dan belum yakin akan ganti yang lebih besar atas apa yang telah kita sedekahkan? Ya, Ustaz. Ya, kalau kita mengambil istilahnya orang banyak, bersedekah seikhlasnya. Ya, maksudnya maksud ya kita ambil positifnya saja ya, ungkapan itu. Ya tentu ya orang harus bersedekah harus dengan ikhlas. Tapi mungkin maksudnya adalah bersedekah dengan sesuai kemampuan. Sesuai maksudnya kemampuan bukan hanya ditinjau dari kemampuan finansialnya, tapi ya kemampuan jiwanya. Bahwasanya ketika dia bersedekah, dia pun juga perlu memperhatikan mana yang prioritas. Artinya ada skala prioritas di situ. Sehingga ini harus diperhatikan juga bahwasanya ada di sana nafkah dan sedekah yang wajib dan ada yang sunat. Ya tentu yang didahulukan adalah yang wajib. Yang wajib ini adalah zakatnya. Yang wajib adalah nafkah keluarganya ya kepada anak dan istrinya kalau dia sudah berkeluarga. Nafkah wajib kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua sudah tua dan tidak memiliki lagi penghasilan. Ya, maka ini semuanya merupakan nafkah-nafkah yang wajib yang harus diprioritaskan. Ya, setelah yang wajib-wajib ini selesai, berpindah kepada yang sunat. Sunat dilihat yang mana yang lebih utama. Ya, jadi tidak semua ya, dilakukan, tapi dilihat mana yang paling utama, yang paling butuh dilihat, dan mana yang paling besar manfaatnya, dan mana
yang efeknya itu lebih lebih besar, makanya didahulukan. Jadi tidak sekedar bersedekah, bersedekah kasih sebulan, lihat orang miskin misalnya kasih ini, wah jangan terlalu sedikit, kasih saja semua kalau memang kita tahu kan tidak seperti itu. Ada eh, terhitung ya, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang diprioritaskan dan mana yang dibelakangkan, dan ini juga nanti akan berkaitan dengan jumlahnya, mana yang harus diberikan banyak, mana yang sedikit, dan seterusnya. Jadi semuanya itu tidak hanya apa namanya perasaan saja, mengikuti perasaan. Ah ini berikan sebanyak-banyaknya karena sedekah itu tidak boleh takut miskin. Berikan saja semuanya. Rasulullah juga berikan semuanya tanpa takut miskin. Ya, ya semuanya harus terhitung. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jaminan kepada Rasulnya. Ya. Dan para sahabat sebagian di antara mereka ada yang seperti Abu Bakar yang bisa menginfakkan seluruh hartanya. Ada yang tidak bisa seperti itu, yang bisa dia hanya setengah saja, yaitu Umar bin Khattab hanya memberikan setengah saja. Sahabat-sahabat yang lain juga antara banyak dan sedikit. Ya, semuanya tergantung. Yang penting adalah bagaimana melihat kewajiban-kewajiban ini sudah terlaksana dan yang sunat-sunat ini disesuaikan mana yang terbaik dan yang mana yang memiliki manfaat yang terbesar. Semuanya itu harus ada diurutkan sesuai dengan prioritasnya. Allah taala. Ya, alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Eh, apa Ustaz, apakah ada batasan waktu sholat sunnah? Misalnya sholat sunnah setelah Isya, apakah masih bisa dilakukan sampai misalnya 1 jam setelah sholat Isya? Karena mengurus anak atau yang lain. Syukran Ustaz. Ada prinsip kita bahwasanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, prinsip kita adalah bersegera. Artinya ketika kita bisa melakukan hal tersebut dan tidak kita tunda, maka itu yang terbaik. Ya, bersegera melakukan kebaikan itu yang terbaik. Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah itu. Bisa jadi kita tunda akhirnya ada kesibukan lain yang menyebabkan kita tidak sempat lagi. Atau misalnya kita tunda padahal ya ajal kita sudah tidak sampai lagi kepada waktu yang kita ingin tunda tersebut. Maka selagi masih bisa kita lakukan segera, maka itu yang terbaik. Tapi jika seandainya ada hal-hal yang menyebabkan dan mengharuskan kita menundanya, maka tidak mengapa kita menunda dengan niat untuk melaksanakannya dan berkaitan dengan sholat-sholat sunat ini. Kalau dia merupakan sunat rawatib yang mengikuti sholat fardu, maka batasannya adalah sampai keluarnya waktu sholat fardu tersebut. Maka sholat isya misalnya, ya ba'diyahnya sholat sunat setelah isyanya itu bisa dilakukan walaupun sebelum, yang penting sebelum masuk waktu subuh. Yang terbaik adalah setelah sholat isya langsung, dan setelah itu ya paling tidak pada sepertiga awal malam, ya, karena itu merupakan waktu yang masih ikhtiar, waktu pilihan. Dan kalau memang masih terhalangi karena kegiatan atau lupa, maka minimalnya sebelum masuk waktu subuh. Ya, sebelum waktu subuh. Begitu juga ba'diyah duhur boleh dilakukan, yang penting sebelum azan asar, sebelum masuk waktu asar. Ya, ba'diyah maghrib boleh dilakukan sunnahnya walaupun tidak langsung, yang penting belum masuk waktu isya. Untuk subuh maka dia dilakukan qobliyah, ya tidak dilakukan ba'diyah. Wallahu taala alam. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya. Istri saya saat ini sedang sakit demam. Mau sholat, tapi dia juga belum mandi junub. Bolehkah tayamum bolehkah tayamum saja sampai sembuh? Atau 1 kali saja tayamum sudah pengganti mandi? Jadi kalaupun sudah sembuh, tidak wajib mandi lagi, cukup wudhu saja. Mohon jawabannya Ustaz. Baik, bagi seorang yang junub, baik itu laki-laki ataupun wanita, lalu
dia tidak mampu untuk menggunakan air disebabkan karena sakit atau tidak ada air, maka dia cukup bertayamum. Dia cukup bertayamum. Ya, seperti contoh yang disebutkan tadi, wanita yang junub, namun dia sakit, maka dia cukup bertayamum untuk sholat. Setiap masuk waktu sholat dia bertayamum. Ya misalnya subuh, maka dia setelah azan subuh dia tayamum lalu sholat. Nanti waktu duhur, nanti setelah masuk waktu duhur, azan, setelah azan dia tayamum lalu sholat. Ya, kemudian asar juga begitu, dia bertayamum lalu sholat. Artinya setiap sholat itu harus bertayamum. Ya tidak cukup tayamum duhur dipakai untuk sholat asar dan isya, maghrib. Tapi setiap sholat fardu itu diwajibkan bertayamum tersendiri. Hal itu terus biasa dilakukan sampai sebab dia tidak bisa menggunakan air itu sudah hilang, sebabnya sudah selesai. Ketika dia sembuh, ketika dia telah sembuh dan sudah bisa menggunakan air, maka yang wajib dilakukan pertama kali adalah mandi. Yang wajib dilakukan adalah yang pertama kali adalah mandi junub. Ya, mandi junub. Ya, setelah itu ya normal seperti biasa dia berwudu lagi untuk sholat-sholat yang berikutnya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya as-sa'idu thayyib tahurul mu'min. Debu yang bersih ini adalah merupakan tahur, merupakan alat bersucinya seorang mukmin. Wa illam yajid ma, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Tayamum terus. Fa idza wajadal ma, kalau dia sudah mendapatkan air, fal yumissa bihi basyaratahu, maka hendaklah dia mandi. Jadi selama dia sakit boleh dia gunakan tayamum, namun ketika sudah sembuh maka dia wajib untuk mandi junub. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah Ustaz. Nih, pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Bolehkah kita sebagai seorang muslim memperlihatkan keberpihakan kita kepada salah satu paslon presiden? Nah, Ustaz. Ya, ini masa-masa politik ini ya. Eh, Bulan-bulan politik apalagi ya Februari ke depan. eh, Ya kita tentu mengharapkan bahwasanya eh, perjalanan atau eh, eh, peng- apa pengurusan negeri kita ini dengan baik, adil, ya, kemudian hak-hak kita bisa terpenuhi, bisa menjaga negeri kita ini sehingga tetap aman, sejahtera. Ini merupakan cita-cita dan harapan setiap eh, warga Indonesia secara khusus. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk berikhtiar, berusaha untuk memberikan suara kita ini kepada paslon yang kita harapkan bisa memenuhi atau bisa ya, merealisasikan harapan-harapan tersebut. Ya, bukan ya karena adanya paksaan atau ya propaganda yang tidak benar, kedustaan-kedustaan, ya, tapi hendaknya kita memilih dengan hati nurani, dengan akal sehat. Ya, tentu kita bisa melihat rekam jejak digital dan perbuatan dari masing-masing paslon itu sehingga kita bisa melihat sejauh mana memang dia pantas untuk kita jadikan sebagai pemimpin kita yang akan mengurusi kita selama 5 tahun ke depan. Dan kalau kita misalnya telah meyakini hal itu, maka tidak mengapa kita mengajak orang lain untuk memilih pilihan tersebut dengan alasan-alasan yang realistis, yang masuk akal, yang memang dapat diterima, yang meyakinkan orang lain untuk hal itu. Maka ini juga bisa dalam merupakan bentuk ta'awun. Wallahu taala. Nah, Ustaz. Mohon maaf Ustaz, ini ada tambahan tadi dari pertanyaan sebelumnya terkait sholat Isya. Akan Ustaz, bagaimanakah dengan kondisi seperti ini Ustaz?
yang pernah suatu ketika meninggalkan sholat Isya karena dia lupa dan baru mengingat setelah sholat subuh bahwa tadi malam dia tidak melaksanakan sholat Isya karena ketiduran. Maka ia mengkodok sholat Isya setelah sholat subuh. Apakah sholat Isyanya diterima, Ustaz? Kalau dia lupa atau ketiduran, maka ini merupakan uzur. Merupakan uzur, alasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya man nasiya shalah aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang terlupa ya, atau tertidur sehingga luput sholat fardu, maka hendaklah dia menggantinya ketika dia telah terbangun dan ingat. Jadi misalnya tadi dia lupa sholat isya, tidak sengaja, ketiduran, setelah subuh baru ingat. Ya, maka di situ kapan dia ingat maka dia mengqadha'nya. Jadi dia mengqadha' sholat isya dan juga boleh mengqadha' sholat sunatnya. Wallahu taala alam. Ya, nah Ustaz. Alhamdulillah, semua pertanyaan telah dibacakan dan juga dijawab oleh Ustadz kita. Adapun ya bagi peserta yang masih memiliki pertanyaan, insya Allah bisa Afwan Ustaz, berkoordinasi sorry, langsung. Ya, di room chat ini ada satu pertanyaan lagi. Biar kita oh, selesaikan saja ini yang satu yang sudah bertanya. ya Ustadz. Apa Ustadz? Soal berjamaah Ustadz ya? Iya, Oh ya Ustadz, saya terlewatkan. Ya ini dari Saiful Rahman. Afan Ustadz izin bertanya ketika sholat berjamaah yang mengharuskan bacaannya dikeraskan. Apakah kita selaku makmum pada saat membaca surah Al-Fatihah atau surah-surah di dalam Al-Quran, apakah kita cukup mendengarkannya atau mengikuti setelah imam melafalkannya? Nah, Ustaz. tentang masalah membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam salat-salat jahriyah, apakah dia juga wajib membaca Al-Fatihah atau tidak, memang adalah perkara yang masih diperselisihkan oleh ulama kita. Ya, di antara mereka ya, mengatakan bahwasanya cukup bacaan imam saja, cukup bacaan imam dan kita wajib untuk mendengarkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam. Dan ayat ini turun berkaitan dengan sholat fardu, sholat berjamaah. Kemudian juga Rasulullah SAW telah mengingatkan sahabatnya untuk la taqra'u, janganlah kalian membaca di belakangku. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya eh, tidak boleh membaca kecuali Al-Fatihah saja. Dan Al-Fatihah ini nanti dibaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihahnya. Ya. Sehingga dalam mazhab ini ya dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah namun itu dilakukan setelah imam membacanya. Wallahu taala alam, ya ini adalah dua pendapat yang masing-masing memiliki dasar yang cukup kuat. Maka ya kita melihat mana yang kita ingin pilih dari dua pendapat itu berdasarkan dalil-dalilnya, maka itu yang dilakukan. Allah taala alam. Kalau ditanya eh, kami pribadi mana yang kami condong, nah, kami condong pada pendapat yang pertama tadi bahwa jika imam telah membaca dengan jahar Al-Fatihah itu, maka kita cukup mendengarkan, kita cukup diam dan mendengarkan bacaan itu dan eh, imam telah mewakili kita untuk membaca Al-Fatihah. Allah taala. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Eh, ya, kami rasa cukup jelas bagi peserta ya. Insya Allah eh, pertanyaannya telah dibacakan dan dijawab keseluruhan. Tadi terlewatkan satu pertanyaan. Bagi peserta yang eh, insya Allah akan eh, kita ikutkan atau bergabung kembali di kegiatan Quran Day kita
selanjutnya. Ya, kami harap bisa bersama kita atau bergabung di dalam grup Quran Day, untuk mendapatkan info berkenaan dengan info kajian kita setiap hari Ahad, dan juga mungkin info terkait dengan program-program dari Yayasan Jaziratul Quran. Terakhir mungkin sebelum kita tutup, ya, kami informasikan kepada peserta bahwasanya eh, pesantren gratis Darul Quran wal Hadis Yayasan Jaziratul Quran Indonesia, ya alhamdulillah, yang saat ini kami dan pengurus, ya, yang lainnya kelola, saat ini eh, melakukan penerimaan santri baru di tahun ajaran 2024-2025 bagi peserta atau jemaah yang mempunyai, ya, keluarga atau sanak saudara yang ingin eh, belajar, ya, diikutkan dalam pondok pesantren tersebut, bisa menghubungi panitia di nomor 0852 4876 9909, atau mungkin nanti bisa disimak di grup Quran Day, ataukah juga di media sosial eh, pesantren ataupun Yayasan Jaziratul Quran Indonesia. Demikian atas kebersamaan dari peserta sekalian. Terakhir, kami meminta kepada Ustadz yang ingin yang untuk memberikan, ya, motivasi ataukah pesan terakhir bagi kita sekalian, kepada Ustadz. Baik, Alhamdulillah kita telah membaca dan merenungi ayat-ayat dalam surat Asy-Syams tadi, di mana penekanannya adalah kita senantiasa berusaha untuk mensucikan jiwa kita ini dan menjaganya dari berbagai hal yang dapat mengotorinya. Oleh karena itu, ya, mari kita senantiasa membersihkan jiwa kita ini, ya, tentunya didasari dengan ilmu syar'i, ilmu yang benar dalam melakukan penyucian jiwa tersebut dengan senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan menjaga jiwa kita ini dari berbagai macam hal yang dapat merusaknya dan juga mengotorinya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di antara hal-hal yang dapat mengotori jiwa kita. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah Ustadz. Eh, Syukron wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas kesediaan waktunya untuk membersamai kita pada pagi hari ini dalam kegiatan Quran Day. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau dan berikan kesehatan kepada beliau untuk insya Allah senantiasa bisa membersamai kita dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kepada peserta yang telah bersabar, ya, semoga Allah menggantikan setiap, ya, waktu-waktu kita dengan ganjaran pahala yang terbaik di sisinya dalam kebersamaan kita mempelajari Al-Quran. Demikian yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.